Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, senang sekali kami bisa menjumpai Anda. Pastinya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik. Nah, untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi satu kisah yang penuh inspirasi berjudul Kisah Nyata Sukses Setelah di PHK dengan Sedekah. Allah selalu memberikan jalan lain bagi orang yang rajin sedekah. Salah satu contohnya adalah seperti apa yang dialami Sudipyo. Tak lama setelah di PHK di tempat kerjanya, Sudipyo bangkit dan sukses menjadi pengusaha dengan omset ratusan juta rupiah. Sedekah tidak akan membuat seorang jatuh miskin. Sebaliknya, dengan sedekah maka akan membuat seorang menemukan jalan kesuksesan hingga memiliki kekayaan yang berlipat-lipat. Itulah yang dirasakan Sudipyo, 5 tahun pengusaha sukses asal Sidoarjo. Tak disangka pria yang dulunya bekerja sebagai buruh pabrik ini ternyata mampu membalikkan kenyataan menjadi bos perusahaan batubara dalam waktu yang relatif singkat. Ketika masih menjadi buruh pabrik, Sudipyo pun tidak jarang menelan pengalaman pahit. Salah satunya adalah dia sempat menjadi korban PHK, pemutusan hubungan kerja dengan teman-temannya hingga dirinya merasakan kebingungan. Sebab pria ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga istri dan anak-anaknya yang selalu menunggunya di rumah. Namun apa boleh buat, kebingungan itu pun ia terima dengan penuh keikhlasan, sekalipun rasanya begitu berat. Sambil berpikir tentang usaha yang harus ia lakukan, lambat laun Sudipyo menemukan sebuah jalan dengan cara membuka usaha tahu. Ia pun dengan teman-temannya membuka pabrik tahu. Dalam menjalankan perusahaan itu, sebagian dari penghasilannya itu disisihkan untuk anak yatim dan fakir miskin. Sebagai bentuk rasa syukur atau jalan usaha yang telah membawanya pada kebahagiaan setelah dirinya sempat kebingungan karena di PHK. Saat itu saya semangat membuka pabrik karena saya merasa kasihan dengan teman-teman lain yang juga di PHK. Karena itu saya ingin menyelamatkan mereka supaya tidak nganggur, terang Sudipyo. Ia menambahkan bahwa seiring dengan perjalanannya sebagai pengusaha tahu, penghasilan Sudipyo semakin menanjak. Bahkan dengan modal yang sudah ia miliki, ia pun mulai punya keinginan untuk membuka usaha lain dengan menjadi pengusaha batubara. Dengan penuh keyakinan, ia pun memulai usaha itu dengan penuh ketekunan dan perjuangan. Hanya beberapa bulan dari usahanya itu, ia pun dikejutkan dengan kesuksesan yang luar biasa, hingga usaha batubara yang dijalani semakin meningkat, bahkan omsetnya mencapai ratusan juta rupiah. Saya benar-benar tidak menyangka bisa berhasil seperti ini, cetusnya. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa sejak menjalani usaha itu, dirinya merasa tidak memiliki masalah yang berarti hingga semuanya bisa berjalan mulus. Itu sebabnya ia selalu merasa bahagia dengan kenyataan itu. Kebahagiaan itu pun semakin membuat hatinya berbunga-bunga. Setelah beberapa saat setelah itu, keinginan dirinya untuk menampung teman-temannya yang dulunya juga ikut di PHK tercapai. Beberapa orang dari mereka bekerja di perusahaannya. Sebagai mantan PHK, saya sangat merasakan bagaimana rasanya menjadi pengangguran. Karena itu, sejak pertama kali membuka usaha, saya niatkan untuk memberikan ruang kepada mereka untuk bergabung supaya tidak jadi pengangguran, tandasnya. Lebih lanjut, Sudipyo memaparkan kesuksesan yang ia temukan itu sebenarnya juga tidak lepas dari doa anak-anak yatim dan fakir miskin yang selalu ia santuni secara rutin. Lebih dari itu, ia juga selalu memberikan bantuan setiap kali menemukan para pengemis di jalanan, bahkan tukang becak yang penghasilannya tidak seberapa. Saya juga sangat bersyukur karena dari ini juga selalu sehat dan banyak sekali mendapatkan kemudahan dalam hidup ini, imbuhnya. Nah, itu merupakan salah satu kisah mengenai betapa besarnya hasil sedekah untuk kehidupan kita, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT mengenai tentang saling berbagi. Semoga kisah ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa berikan komentar, like, dan share video ini, subscribe channel cerita ini, dan nantikan kisah-kisahnya dalam kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.